karena bertujuan membebaskan diri dari kedua hal, yaitu daya dan kekuatan manusia. Jadi supaya tidak beranggapan manusia itu atau pengarang sendiri itu mempunyai daya dan kekuatan sendiri. Maka inilah tanda keikhlasan dari beliau. Jadi semua apa yang beliau miliki, apa yang beliau lakukan itu semata-mata pertolongan dari Allah. Sekarang menyebutkan atau menjelaskan kalimat hauqalah, keistimewaan kalimat hauqalah. Keistimewaan kalimat hauqalah. Keistimewaannya banyak sekali. Sebagaimana dalam keterangan kitab Kasyifatus Sajjah yang mensarahi kitab Safinatun Najah. Wa aidan hiya ghirasul jannati kama fi haditsil mi'raj lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim alaihi salam jalisan inda babil jannati ala kursiyyi min zabarjudi akhdar, zabarjud yang hijau. Dan juga kalimat hauqalah merupakan tanaman-tanaman surga. Subhanallah. Jadi kalimat hauqalah itu merupakan salah satu tanaman-tanaman surga. Sebagaimana keterangan dalam hadis Mi'raj. Ini dijelaskan dalam kitab Kasyifatus Sajjah halaman 182. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat baginda Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di dekat pintu surga di atas kursi dari batu permata berwarna hijau. Jadi benar-benar indah. Ini gambarannya. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj melihat Nabi Ibrahim sedang duduk di dekat pintu surga di atas kursi dari batu permata berwarna hijau. Jadi semuanya itu banyak perhiasan. Apalagi kita mempunyai, mudah-mudahan kita mempunyai anak yang menghafal Al-Quran. Itu diberi mahkota kedua orang tuanya. Luar biasa. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang bisa menghafal Al-Quran atau dikuatkan menghafal Al-Quran. Qala li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah karena li sayyidina, jadi mengikuti sayyidina karena kemasukan lam jar. Mur ummataka fal taksur min ghirasil jannati fa inna ardaha thayyibatun wasi'atun, menjadi khobarnya inna. Jadi maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan umat Anda agar mereka memperbanyak tanaman-tanaman surga, karena sesungguhnya tanah surga itu sangat baik, subur lagi luas. Kita ini istilahnya dapat ijazah dari Nabi Ibrahim, yaitu yang diperintahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya agar memperbanyak tanaman-tanaman surga.
Hauqalah ini adalah tanaman-tanaman surga. La haula wala quwata illa billah. Sambil kerja. La haula bisa, kalau pas bisa gitu ya. Kalau hitung besi ya jangan hauqalah nanti keliru. Pak sampean itu. Oke, waktu dulu. Faqala wa ma ghirasul jannah. Kemudian baginda Nabi bertanya, faqala kanjeng Nabi, wa ma ghirasul jannah, apakah tanaman-tanaman surga itu? Faqala Ibrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, tanaman-tanaman surga itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur lagi maha agung. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jadi kita minimal punya tanaman di sana. Gitu? Sebanyak-banyaknya, semampunya. Wa qala al-qalyubi. Ada yang qalyubi, ada yang qalyubi. Semoga belum pernah kenal juga. Manut kitabnya aja. Fi syarhil mi'raji, mensyarahi kitab Mi'raj. Faidatun ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas. Jadi putranya Abbas. Jadi keponakannya baginda Nabi. Abbas itu kan pamannya. Radhiyallahu anhuma, menggunakan radhiyallahu anhuma itu Abdullah dan Abbas. Anaknya juga ayahnya. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila gharimihi bihaqqihi yu'addihi ilaihi. Dan telah berkata Syekh Al-Qalyubi di dalam kitab Syarah Mi'raj, suatu faedah diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berjalan, siapa saja, enggak peduli anak-anak, enggak peduli orang tua, muda-mudi, siapapun. Siapa saja yang berjalan kepada pemberi hutang kepadanya dengan membawa haknya, yang ia akan menunaikan hak itu kepada pemberi hutang. Bahwasanya beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang berjalan kepada pemberi hutang, misalkan saya pinjam ke Pak Mujib, saya menuju Pak Mujib dengan membawa haknya Pak Mujib, yaitu uang yang saya pinjam. Ini lanjutannya, sholat alaihi dawabul ardi wa nunil bihari ay hitanuha wa ghurisa lahu bikulli khaqwatin syajaratun fil jannah wa ghufira lahu dzambun. Jadi siapa saja yang berjalan menuju pemberi hutang kepada kita, misalkan, dengan membawa haknya yang ia akan menunaikan, membayar haknya itu kepada pemberi hutang, maka akan bersolawat
ketika kita menghantarkan atau membayar atau nyaur utang, ya, maka akan bersolawat atau berdoa kepada orang itu, orang yang mau membayar hutang tadi, hewan-hewan bumi dan ikan paus berbagai lautan, yakni ikan-ikan laut, dan ditanamkan untuknya di setiap langkah berupa satu pohon di surga, dan diampuni suatu dosa baginya. Jadi kalau kita punya hutang, sunahnya diantarkan. Tapi sekarang ditransfer. Itu sunahnya diantar kepada pemberi hutang. Jadi sunahnya memang, misalkan kita punya hutang kepada siapapun, ya kita ya sesuai ketika hutang. Lebih baik kan ke rumahnya, silaturahmi. Terus kemudian membayarnya pun begitu, ke rumahnya. Maka kita ya, didoakan oleh hewan-hewan di bumi. Hewan-hewan di bumi mendoakan. Terus kemudian ikan paus di berbagai lautan mendoakan. Kemudian ikan-ikan di laut semuanya juga mendoakan. Dan tanaman ditanamkan untuknya di setiap langkah. Di setiap langkah. Berapa langkah? Misalkan ke rumahnya Pak Suhadi berapa langkah dari sini? Setiap langkah satu pohon. Kalau misalkan pakai motor gimana? Berapa putar? 2 roda. Gitu. Satu pohon, satu langkah satu pohon. Dan juga diampuni dosanya. Diampuni dosa baginya. Ini istilahnya apa ya? Memang ada aturannya ketika kita hutang, pertamanya permisi, ya, keduanya juga permisi. Wa ma min gharimin, apakah dari orang yang berhutang, yulwi gharimahu ay yumatiluhu wa yasufu bihi wa huwa qadirun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin itsman. Dan tidaklah seorang penghutang yang menangguhkan kepada pemberi hutangnya ditunda bayarnya, bayar hutangnya ditunda, yakni mengulur-ulur pembayaran hutangnya dan menunda-nunda dengan hutangnya itu, padahal ia orang yang mampu, melainkan pasti Allah akan mencatatnya, ya, mencatatkan atasnya di setiap putaran waktu akan suatu dosa. Subhanallah, ya tambah banyak setiap waktu. Coba ya. Jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, berapa hari itu? Ini suatu putaran waktu loh, bukan putaran hari. 1 hari 1 malam udah berapa? 24 jam. Ya Allah, dosa, dicatat dosa. Jadi kalau kita mampu, ya udah, ayo dibayar. Mudah-mudahan kita nggak lupa dicatat. Dicatat. Jadi tidaklah seorang penghutang yang menangguhkan kepada pemberi hutangnya, yakni mengulur-ulur pembayaran hutangnya dan menunda-nunda dengan hutangnya itu, padahal ia orang yang mampu untuk membayar hutangnya, melainkan pasti Allah akan mencatatkan atasnya di setiap putaran waktu akan dosa, suatu dosa. Ngeri juga ya, baru tahu baru tahu ini.
Wa min khawasiha ma fil fawaidi syarji. Wa min khawasiha ma fil fawaidi syarji. Qala ibnu Abid Dunya bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah 100 kali membaca la haula wala quwata illa billah setiap harinya lam yusibhu faqron abadan. Dan di antara keistimewaan kalimat hauqalah adalah keterangan yang terdapat dalam kitab Fawaidus Syarji telah berkata Imam Ibnu Abid Dunya dengan sanadnya yang tersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda. Ini dijelaskan di kitab Kasyifatus saja halaman 204. Siapa saja yang mengucapkan di setiap hari kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali, maka kefakiran tidak akan menimpanya selamanya. Ini keistimewaan hauqalah. Kita selalu diingatkan oleh Allah sehingga dimampukan untuk untuk berzikir atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah setiap hari 100. Mudah-mudahan mampu ya. Wa ruwiya fil khabari aidon. Di cerita lain atau riwayat lain idza unzila bil insani muhimmun watala membaca watala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim salasa mi'atin 300 salasa mi'ati marwatin. Dilanjutkan ada marwatan ada marwatin karena ini disambung salasa mi'ati marwatin. Farrajallahu benggam farrajallahu anhu ay aqallaha dzalika dzakarahu syekhuna Yusufu fi hasyiyatihi 'alal mi'raj. Di situ ada tulisan 55 di bawah. Ini dijelaskan dalam kitab Kasyifatus saja syarah Safinatun Najah lin Nawawi Al-Jawi Sahifah 5. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis fil khobari juga di kitab Kasyifatus saja halaman 215 di Kasyifatus sajanya. Kalau di Safinah di kitab kuningnya itu halaman 5. Apabila turun kepada seorang manusia hal yang menggelisahkan dan ia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 300 kali. Jadi apabila ada seseorang ditimpa galau kalau bahasa kerennya menggelisahkan, banyak pikiran, banyak urusan, banyak apalah, dan ia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 300 kali, niscaya Allah akan meringankan darinya ya hal yang digalaukan itu, yang dipikirkan, yakni mengurangi hal yang menggelisahkannya itu. Demikian dituturkan hal itu oleh guru kami Syekh Yusuf dalam hasyiah beliau mengenai penjelasan Al-Mi'raj. Ternyata luar biasa nih khasiatnya atau keistimewaannya lafaz
atau kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita membacanya 100, maka kita didoakan oleh apa namanya? 100 mana tadi? Yang 100 kali. Tidak fakir selamanya. Tidak akan fakir selamanya. Kalau 100 kali tidak akan fakir selamanya. Kalau kita banyak masalah atau sedang galau, kita membacanya 300 kali. Maka yang galau-galau itu semuanya yang dipikirkan, kegelisahannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan berzikir dan mengetahui dan yang tidak mengetahui makna zikirnya. Jadi ketika kita zikir, baik ngerti artinya maupun tidak ngerti artinya, ini ada perbedaan. Apa perbedaan orang yang berzikir seraya mengetahui makna lafaz zikirnya dan orang yang tidak mengetahui makna bacaan zikirnya? Orang yang berzikir ya, dan mengetahui makna lafaz zikirnya, maka ia akan dapat pahala sebagaimana dalam keterangan Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah di bawah ini. Tanbihun. Qala al-ulama'u radhiyallahu anhum i'lam annahu la yuthabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan bi khilafil qur'ani fayuthabu qari'uhu mutlaqan nabaha ala dzalikal qalyubi. Peringatan, tanbih. Telah berkata para ulama radhiyallahu anhu. Ini perkataan ulama ya. Perkataan ulama. Jangan keliru hadis ya. Nanti komplain orang. Komplain orang lah. Mana enggak ada hadisnya. Dicari-cari. Perkataan ulama. Ketahuilah bahwasanya orang yang berzikir tidak akan mendapatkan pahala atas zikirnya kecuali apabila ia mengerti arti zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Walaupun hanya secara umum tidak ngerti. Berbeda dengan Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran. Pembacanya akan mendapat pahala secara mutlak walau tidak mengerti artinya. Ini keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika dibaca, gitu, Al-Quran itu ketika dibaca, baik ngerti maupun tidak ngerti artinya, mendapatkan pahala secara mutlak. Secara mutlaknya itu maksudnya ngerti nggak ngerti tetap dapat pahala, Demikian telah memperingatkan atas hal itu Syekh Al-Qalyubi. Jadi sama dengan pendapatnya Syekh Al-Qalyubi. Sama pendapatnya. Satu kali lagi. Huruf alif dan lam, alif lam, pada nama-nama Allah menunjukkan kesempurnaan. Al-Alim, Al-Qadir, pokoknya al semua. Alif lam mimnya pada nama-nama Allah di Asmaul Husna itu menunjukkan kesempurnaan sifatnya Allah. Nama-nama Allah, kesempurnaan nama-nama Allah. Huruf alif dan lam pada nama-nama Allah Ta'ala itu
itu menunjukkan ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Menurut Syekh Al-Muqaddisi rahimahullah, huruf alif dan lam pada nama-nama Allah Ta'ala untuk menunjukkan kesempurnaan. Dalilnya atau referensinya, faidatun qolal Muqaddisi rahimahullahu ta'ala al-alif wal lam fi asma'ihi ta'ala likamali la lil umumi wala lil ahdi. Biasanya kan umum ya, atau dimakrifatkan gitu ya. Faidatun telah berkata Syekh Muqaddis rahimahullah, huruf alif dan lam pada nama-nama Allah Ta'ala untuk menunjukkan kesempurnaan, bukan untuk menunjukkan pengertian umum ya. Bukan menunjukkan pengertian umum dan tidak untuk menunjukkan pengertian maklum. Biasanya kan makanya ada al-ta'rif itu kan, itu untuk memakrifatkan. Tapi kalau di nama-nama Allah itu bukan untuk ta'rif, tapi untuk kesempurnaan, lil kamal, lil kamal. Jadi telah berkata Syekh Muqaddisi, huruf alif lam pada nama-nama Allah untuk menunjukkan kesempurnaan, lil kamal, bukan untuk menunjukkan pengertian umum dan tidak untuk menunjukkan pengertian maklum atau ma'rifat. Jelas lah biasanya seperti itu. Al-masjid, berarti ada masjid khusus yang ditentukan. Kalau masjidun masih umum, tapi kalau sudah kemasukan al menjadi ma'rifat, ada pengkhususan masjid. Al-Masjidil Haram. Qala Sibawayh, takunu lam ta'rifi lil kamali taqulu Zaidun ar-rajulu ay al-kamilu fi rujuliyati. Imam Sibawayh berkata, Imam Sibawayh itu pakar nahwu. Keberadaan lam ta'rif untuk menunjukkan kesempurnaan, semisal engkau mengucapkan Zaidun ar-rajulu, Zaid sang lelaki, yakni orang yang sempurna dalam sifat kelakiannya. Itu kalau menurut Imam Sibawayh. Jadi al itu juga untuk kesempurnaan sebetulnya menurut Imam Sibawayh. Jadi al-ta'rif untuk menunjukkan kesempurnaan. Semisal ada orang mengucapkan Zaidun ar-rajulu, Zaidun itu laki-laki, yakni orang yang sempurna dalam sifat kelakiannya. Kan ada orang Zaid itu bencong, Waria. jadi kayak waria gitu kan. Nah, tapi kalau sudah disebutkan ar-rajul, berarti dia sempurna laki-laki, bukan bencong. Itu menurut Imam Sibawayh. Wa kadzalika hiya min asma'ihi ta'ala dzakara hadainil qaulaini Ahmadut Tunisi fi nasril lali. Dan demikian pula huruf lam ta'rif dari nama-nama Allah Ta'ala lainnya. Demikian dituturkan dua pendapat ini oleh Syekh Ahmad Tunisi At-Tunisi ya. Dan di dalam kitab Nasrul La'ali bahwa lafzul jalalah merupakan paling ma'rifatnya dari berbagai isim ma'rifat.
asalnya kan ilahun, Tuhan. Kemasukan ma'rifat menjadi al-ilah, gitu. Allah. Disingkat Allah, diringkas Allah. Ada huruf-huruf yang dibuang. Al-ilah. Nah, maksudnya ya Allah. Nah, menurut Syekh Ahmad Tunisi, At-Tunisi ini lafaz Allah itu merupakan paling ma'rifatnya dari berbagai isim. Wa'lam anna lafdzul jalalati, ini referensinya, a'raful ma'arif bittifaqi. Dan ketahuilah bahwa lafdzul jalalah merupakan paling ma'rifatnya berbagai isim ma'rifat berdasarkan kesepakatan ulama ahli nahwu. Wa yuhka, diceritakan anna Sibawaihi, karena memang namanya Sibawaihi, anna Sibawaihi gitu kan nggak bisa mau namanya. Ya, contohnya Suhadi, ya, Suhada kan nggak bisa. Wong aslinya namanya itu I maksudnya gitu. Anna Suhada gitu kan nggak bisa. Anna Suhadi kan. Ruwiya fil manami, dia mimpi. Wa akhbara bi anna Allah Ta'ala akramahu bi karamatin azimatin bi qawlihi annasmahu ta'ala a'raful ma'arif. Dan diceritakan wa yuka tadi mabni majhul yahki hasilnya menjadi yuka. Dan diceritakan bahwa Imam Sibawaihi diimpikan di dalam tidur, ya, seorang. Jadi ada seseorang yang memimpikan, ada seseorang yang memimpikan Imam Sibawaihi. Dan sebentar, diceritakan bahwa Imam Sibawaihi diimpikan dalam tidur seseorang. Jadi ada seseorang yang memimpikan Imam Sibawaihi. Dan beliau memberitahukan dengan hal bahwa Allah telah memuliakan beliau. Allah itu memuliakan Imam Sibawaihi dengan kemuliaan yang agung, karena ucapan beliau, sesungguhnya nama Allah Ta'ala merupakan paling ma'rifatnya isim-isim ma'rifat. Cuman berkata seperti itu, dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang agung. Ahli nahwu, Imam Sibawaihi itu pakar nahwu. Jadi mengatakan di dalam karangannya itu, lafaz Allah itu a'raful ma'arif, lebih ma'rifatnya isim ma'rifat. Shadaqallahu. Mudah-mudahan yang sedikit ini, belajar bersama ini, mudah-mudahan bisa manfaat, bisa barokah. Ketika ada amalan-amalan tadi, mudah-mudahan kita digerakkan untuk mengamalkannya dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau 100 tidak akan fakir selamanya, dan kalau 300 akan diringankan masalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.